Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." Quran Surat Saba ayat 28. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki yang ada di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri pribadi Rasulullah SAW, sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Nabi, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ke-1. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari, beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras, padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu.' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku.' Laki-laki dusun itu berkata kembali, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku.' Rasulullah SAW lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun, laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut, namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, 'Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin.' Rasulullah SAW lalu berkata kepada laki-laki saat itu, 'Wahai fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma.' Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, 'Ayo bubarlah kalian.'" Hadits riwayat Abu Daud. Kisah kedua. Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bertutur, "Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Saat itu beliau memakai selimut dari daerah Najron yang ujungnya sangat kasar. Tiba-tiba ia ditemui seorang Arab dusun. Tanpa basa-basi, laki-laki dusun itu langsung menarik selimut kasar Rasulullah itu keras-keras sehingga aku melihat bekas merah di pundak Rasulullah. Laki-laki dusun tersebut berkata, 'Suruh orang-orangmu untuk memberikan harta Allah kepadaku yang kau miliki sekarang.' Rasulullah SAW lalu berpaling kepada laki-laki tadi. Sambil tersenyum, beliau bersabda, 'Berilah laki-laki ini makanan apa saja.'" Hadits riwayat Bukhari. Kisah ketiga. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bertutur, ketika ia bersama Rasulullah SAW,
Tiba-tiba orang-orang mencegat beliau dan meminta dengan setengah memaksa sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengambil mantelnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak dan berseru, "Berilah mantelku ini. Itu untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Hadits riwayat Bukhari. Kisah keempat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta. Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Ansor sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadits riwayat Tirmizi. Kisah kelima, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku. Rasulullah menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakannya." Hadits riwayat Al-Haytsami dan hadisnya sahih. Kisah keenam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari, ketika sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Uang itu sudah kau sedekahkan?" "Belum, karena aku kemarin sangat sibuk," jawabku. Rasulullah bersabda, "Mengapa bisa begitu? Ambil uang itu." Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan." Hadits riwayat Ahmad. Kisah ketujuh, Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai tersebut. Tanpa banyak kata, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, "Hai Fulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai syamlah tersebut, mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta." Laki-laki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Hadits riwayat Bukhari. Semoga 7 kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita.
Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada sekalian manusia mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke akhlak yang mulia, yaitu akhlak kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta juga kepada orang-orang yang setia mengikuti jejak langkahnya.